Blitar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dalam penyediaan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pangan merupakan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi. Masyarakat harus mampu menyediakan pangan bagi keluarga, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Pekarangan pangan lestari adalah upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan P2L yaitu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan pangan, dan peningkatan pendapatan bagi keluarga. P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat yaitu melakukan budidaya berbagai macam sayuran dengan pengembangan kebun bibit, demplot, pertanaman anggota pasca panen hingga pemasaran. Kami kelompok Tani Turi Putih Desa Kebon-Agung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar yang berdiri pada tahun 2017 telah mendapatkan bantuan P2L pada bulan Maret 2021. Kami dari anggota KWT Anissa, Desa Pojok, Kecamatan Garum mendapat bantuan P2L tahun 2021. Dalam pelaksanaan P2L, kami dari kelompok Tani Turi Putih sudah menyediakan rumah bibit. Dalam rumah bibit itu terdiri dari bermacam-macam tanaman atau bibit-bibit tanaman yang luasnya rumah bibit yakni 4x5 meter persegi. Di dalamnya itu terdapat macam-macam tanaman, diantaranya ada bibit lombok, bibit terong, tomat, berambang, dan juga bawang pre. Dari pembibitan tanaman tersebut, kami dari kelompok Tani Turi Putih sudah bisa menjual berbagai macam bibit. Di dalam demplot kami di sini sayuran-sayurannya sudah mulai persiapan panen. Di antaranya yang persiapan panen ada tomat dan juga kubis. Untuk pemasarannya kami dari kelompok Tani Turi Putih sudah ada pembeli, yakni distributor yang datang ke sini dan mengambil hasil panen tersebut. Di pertanaman anggota kita menanam terong, tomat, cabai, sawi itu ada jenis 3, pare, sebetulnya ada timun juga, terus kocai itu sudah berjalan 4 tahun kocainya. Untuk kocai pemasaran sudah ada pasarannya. Dulu memang banyak sekali, sekarang mungkin seharinya bisa menjual antara 30 sampai 50 kilo. Anggotanya ada 32 orang. Untuk anggota menanamnya minimal 75 polybag, dan yang ditanam di tanah ada yang sekitar 25 meter persegi. Ini yang sudah panen, sawi, kangkung, terong sudah panen. Pengambilan bibit ini dari greenhouse dan tanaman dari anggota kita sendiri. Kalau kita sebelum dapat bantuan itu kan Tanaman kocai. mempunyai kelompok tani itu menanam kocai. Kalau kocai itu memang panennya kan 36 hari sekali, tapi kita bisa tiap hari panen. Rata-rata satu orang itu per bulannya antara 15 sampai 20 kilo. Ada yang lebih. Ada yang lebih, tergantung lahan anggota masing-masing. Kalau pasca panen kita biasanya kalau kocai itu dipilah-pilah, jadi biasanya ada daun yang kuning, ada yang pokoknya ada kotor-kotor itu dipilah-pilah, nanti dikemas dengan kertas. Kalau kayak tomat, terong itu biasanya di foam, itu dibungkus sama plastik wrap. Kalau untuk pemasaran, insya Allah kita masih belum kewalahan. Kalau kocai memang sudah ada pasarnya, sudah 4 tahun yang lalu itu sudah berjalan dengan lancar. Kalau tomat, kalau terong, sawi kita masih bisa belum sampai keluar, itu masih lingkungan sama anggota sama dikonsumsi sendiri. Iya, sama dikonsumsi sendiri.
Manfaatnya kita kan ya dalam pandemi ini kan ya susah cari uang lah. Kita bisa ya ada tambahan uang belanja. Jika tidak belanja sendiri kan sudah bisa menanam sayur-sayuran. Jadi bisa dikonsumsi, jadi nggak bingung lah. Dalam pelaksanaan P2L, pengelolaan kelompok merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan kelompok tidak hanya sekedar hubungan antara pengurus dan anggota saja, tetapi juga mencakup tata nilai dan aturan yang berlaku dan disepakati. Kelompok yang memiliki pengelolaan yang baik akan memiliki struktur organisasi yang jelas, visi dan misi kelompok, jadwal kegiatan yang teratur, dan administrasi pembukuan yang baik serta tertib. Perkenalkan, kami dari kelompok Wanita Tani Barokah Rahayu Kolomayan Blitar, di mana kami telah berdiri sejak tahun 2011. Dan selama ini kelompok kami mengembangkan rumah kebun organik yang menanam berbagai macam sayur-sayuran, juga yang lain. Alhamdulillah, pada tahun 2021 kami mendapat bantuan pemerintah dari Kementerian Ketahanan Pangan berupa program P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Untuk P2L ini kami kelompok Tani Barokah Rahayu mengadakan struktur organisasi baru seperti ketua, sekretaris, dan bendahara untuk memudahkan kami bekerja dalam melaksanakan kepengurusan di P2L ini. Dan kami pun di sini juga ada visi dan misi agar pelaksanaannya pun kita juga terfokus. Juga untuk kelanjutannya, untuk perawatan tanaman di greenhouse maupun di demlot, ini kami mengadakan jadwal piket per hari 4 orang. Dan ini atas kesepakatan pengurus juga anggota. Meskipun dalam hal ini bantuan pemerintah sudah habis, sudah selesai, kami pun tetap berjalan seperti rencana semula. Kelompok kami untuk memudahkan pemantauan kegiatan P2L, kami menggunakan 6 buku administrasi sesuai juknis yang ada. Yang pertama, buku tamu, buku yang mencatat tamu-tamu yang hadir di kebun kami. Yang kedua, buku notulen, buku yang digunakan untuk mencatat segala hasil rapat yang kami adakan. Yang ketiga, buku kas, buku yang kami gunakan untuk mencatat transaksi keluar masuk arus uang. Yang keempat, buku pembelian, buku yang kami gunakan untuk mencatat pembelian barang-barang sesuai dengan nota yang ada. Yang kelima, buku pembibitan, buku yang kami gunakan untuk mencatat distribusi bibit dari greenhouse kepada anggota juga yang kami jual. Yang keenam, buku pasca panen, buku yang kami gunakan untuk mencatat hasil panen yang dihasilkan oleh demplot kami dan taman anggota kami. Tetapi di samping 6 buku pokok yang ada, kami juga menambah 2 buku, yaitu buku kegiatan yang kami gunakan untuk mencatat dokumen-dokumen berupa foto kegiatan yang kami adakan sehari-hari. Ditambah juga buku daftar hadir anggota, di mana buku tersebut untuk absensi atau daftar kehadiran anggota sesuai piket yang telah kita sepakati bersama. Harapan kami dengan adanya program P2L ini, kami ingin mengembangkan sistem aquaponik di setiap rumah keluarga. Dan dengan bantuan P2L ini, kami berharap wisata petik kebun sayur organik kami menjadi lebih berkembang lagi. Harapannya supaya bisa maju semua. Tiap harinya bisa ada kegiatan yang luang bisa diisi, terus menambah income. Harapan kami dengan adanya P2L Turi Putih ini bisa meningkatkan gizi, utamanya masyarakat sekitar P2L Turi Putih ini dengan adanya penanaman sayur. Himbauan kami kepada masyarakat Kabupaten Blitar untuk meningkatkan atau memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar rumah dengan menanami sayur-sayuran, dengan tujuan ketika kita membutuhkan sayuran sewaktu-waktu kita bisa memetik di lingkungan kita sendiri dengan biaya yang relatif sedikit
dan tidak terlalu banyak insektisida atau bahan kimia yang kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita. Selama pandemi kami tetap di rumah dan kami tetap menanam. Dengan P2L saya memperoleh sayuran sehat dari pekarangan sendiri. Dengan program P2L dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari kami. P2L, lestari pekaranganku, sehat keluargaku. Yes! Yes! Adanya pengelolaan kelompok yang baik dengan didasari kesadaran anggota melalui partisipasi aktif diharapkan dapat menunjang keberlanjutan kegiatan P2L guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Kegiatan pekarangan pangan lestari merupakan solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadikan langkah kecil menanam untuk menggapai masa depan yang berkelanjutan untuk kita, keluarga, dan anak cucu kita.